innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'd. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada yang pertama, bukan buat ibu, kepada Ketua DKM Mushola Al-Mu'awanah Bima Jaya Ambial Pasar Minggu 12520. Maca di sini. Dan yang terhormat Ketua RW 04 Bapak siapa? Oh, Ibu Isduyanti. Dan Bapak Kapolsek Pasar Minggu Pak Mamai atau yang mewakili dan juga para aparatur pejabat struktur administratif daerah yang saya hormati dan yang saya banggakan. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada jamaah dan juga warga Pasar Minggu Jalan Gang Bima Jaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, hidayah dan inayah insyaallah. Tidak lupa buat anak muda yang hadir, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya saya pusing juga nih kiri kanannya. Luar biasa. Baru saya kali pertama dakwah di Gang Bima Jaya. Sampai di depan gang itu ada lampu selang sampai sini. Luar biasa. Tepuk tangan buat panitianya. Ketua panitianya anak muda, hebat, luar biasa. Anak muda senantiasa menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya nggak pernah punya foto sebesar ini di rumah. Dan saya yakin selesai acara tablik akbar, ini pasti akan jadi alas ibu-ibu duduk nanti. Minimal nanti Idul Adha ini jadi buat motongin daging ini. Iya nggak Bu? Enggak? Insya Allah. Di sini ibu-ibunya nggak kelihatan kayak ibu-ibu, masih kelihatan muda. Kalau yang sebelah sini kayak Allahu Akbar. Emang gini Pak, ibu-ibu di sini apa? Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Ini calon bidadari surga. Enggak usah kepedean lah. Insya Allah.
Dan saya baru, Masya Allah, ini Ustadz hebat semuanya, dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Ini kayak judul skripsi ini. Meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu, cerita dikit. Ada seseorang yang luar biasa. Lahir pada tanggal 12 di hari Senin. Ada seseorang yang ikut berbahagia dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu saking bahagianya, beliau membebaskan budak karena kelahiran keponakan tercinta. Singkat cerita, karena panjang kalau diceritain. Singkat cerita, 40 tahun kemudian, ketika Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi nabi dan juga rasul, maka kemudian kalau ibu udah umroh, di dekat bukit Sofa Marwah itu ada satu tebing. Disitulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada masyarakat Mekah, seandainya di balik bukit ini ada yang akan menyerang Mekah, menghancurkan Ka'bah, apakah kalian akan percaya? Percaya, karena engkau seorang yang jujur, wahai Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka ketahuilah bahwa aku adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kemudian kalian menyekutukan Allah, maka ikutilah aku. Maka mulai dari situ seluruh masyarakat Mekah, sebagian masyarakat Mekah menghina, mencaci maki Nabi Muhammad SAW dengan sebutan yang luar biasa menghinakan. Tidak terlepas kemudian pamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW juga menghina Nabi Muhammad SAW, bahwa Muhammad pendusta, bahwa Muhammad begini, bahwa Muhammad begini. Maka dari situ yang tadinya pamannya berbahagia dengan dari kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, maka di 40 tahun kemudian ketika Muhammad bin Abdullah ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka dimulailah permusuhannya. Maka pamannya ini dikenal dengan nama siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma sayaslana ramzata lahab wa imra'atuhu hammalatal fi jidiha Insyaallah anak-anak di sini sering baca Quran. Kalau yang sini rungkat. Maka meninggalnya beliau, wah setiap hari dicaci, mencaci, menghina Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau meninggal, itu busuk badannya. Sampai harus pakai tongkat dimasukin ke kuburannya. Udah masuk ke kuburannya, dilemparin sama batu kerikil. Disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala kecuali hari Senin. Karena pada hari Senin, Abu Lahab pernah berbahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di setiap hari Senin dibebaskan siksanya. Maka warga Gang Bima Jaya, Pasar Minggu, Sunday Market, Jakarta Selatan yang berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kemudian mengadakan acara, untuk kemudian mengadakan acara seluruh warga diundang, untuk kemudian menghadiri tabligh akbar. Maka insya Allah setiap yang hadir akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju
tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Kata guru saya, Gus Hafiz, kalau banyak hutang, salah satunya baca sholawat nariyah 4 kali, 11 kali, 4 atau 11 kali. Mau amalan bebas hutang? Oh, kelihatan wajah penuh hutang. Baca surat 1000 dinar. Apa surat 1000 dinar? Surat Al-Waqiah. Dan baca sholawat nariyah. Kalau bisa baca sholawat Jibril 100 kali. Dan jangan tinggalkan sholat duha. Ada preman di Bandung, sholat duha rajin. Alhamdulillah Ustadz, sholat saya duha saya rajin. 2 rakaat, sekarang udah lancar 8 rakaat. Masya Allah, mantap. Sholat subuh gimana? Ah, itu sholat subuhnya masih ketinggalan Ustaz. Jadi jangan sampai sholat sunnahnya dikerjakan tapi yang wajibnya dilupakan. Sama, jangan sampai menikahi janda tapi menjandakan istri. Sepakat ibu-ibu? Ibu sayang sama suami? Banget? Suami nyebelin gak? Ada nyebelinnya suami? Ada bikin keselnya? Tapi sayang sama suami? Kalau suami nikah lagi boleh gak? Ibu pilih mana? Suami selingkuh atau suami poligami? Jawab dengan jujur. Kalau selingkuh itu ajakan siapa? Nggak usah lihat muka saya, Bu. Semangat banget bilang saya. Selingkuh ajakan siapa? Kalau poligami perintah siapa? Setan, astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau poligami perintah siapa? Allah. Ibu pilih perintah setan atau perintah Allah? Mulai ragu-ragu. Nih, Bu, lihat bapak-bapak yang ada di sini. Pak, pilih selingkuh atau poligami? Poligami, soleh. Ibu, aduh astagfirullahaladzim. Saya enggak. Saya nanya ke istri, Mam, pilih suami selingkuh atau suami poligami? Jawaban istri saya pilih papa poligami. Tapi mohon maaf, Mama belum siap. Itu jawaban paling aman. Karena kata Mamam, istri saya, kan saya panggilan cintanya Mamam. Mamam dan Papa. Maaf ini, yang jomblo nggak akan ngerti lah, susah. Masih SMA, SMP udah pacaran. Ada yang di sini masih pacaran? Kita doakan mudah-mudahan diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih SD, SMP, pacaran manggilnya Abi Umi. Abi udah ngerjain PR dulu. Cuaks. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Itu laki-laki yang ngomong kayak gitu hari ini masih hidup dia. Kalau misalkan Mam kata, Papa poligami boleh nggak? Papa, saya belum siap, tapi saya terima poligami. Kenapa, Mam? Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mempoligami Khadijah. Itu jawaban dari istri saya. Maka saya tertekan. Emang Ustadz mau? Enggak juga sih, Bu. Repot. 20 tahun kemudian harus ngurus ini 4 orang. Repot. Sekarang dan jalan, nikmati yang ada. Ibadah hanya kepada Allah, ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kemudian aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kemudian kita akan melihat apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh sudah ada suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma bagaimana berpakaiannya, tapi bagaimana juga visi misi perjuangan dalam kehidupannya. Nabi Muhammad itu kehidupannya sederhana, nggak repot-repot. Dan saya juga biasa aja. Saya nggak pernah ngarep-ngarep lah, beli mobil, dapat motor, nggak pernah. Biasa aja. Karena iman dan Islam ini udah paling mahal. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali nikmat iman dan Islam. Nikmat yang pertama, Allah berikan nikmat hidup. Kita hidup, hewan hidup, tumbuhan hidup, semuanya hidup. Diberikan kehidupan. Setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap dari kita pasti akan kembali. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa jadi sebaliknya juga, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Oh, sama ya? Oh iya. Maaf. Nikmat hidup diberikan ke setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nikmat hidup. Hidup jadi nggak berasa nikmatnya kalau nggak ada nikmat yang kedua. Apa nikmat yang kedua? Nikmat sehat. Maka ada nikmat hidup, ada nikmat sehat. Yang kumpul hari ini, cek. Yang kumpul hari ini, ada yang hidup dan ada yang sehat. Ingat lagu Indonesia Raya yang pertama, apa yang dibangun dulu? Bangunlah. Maka ada orang yang sehat fisiknya tapi sakit jiwanya. Siapa? Orang yang sehat fisiknya, sakit jiwanya. Meskipun fisiknya sehat, fisiknya kuat, motor ada, tapi sulit membawa dia untuk datang ke masjid Al-Mu'awanah. Ini keren nih namanya, Mu'awanah. Saling tolong menolong, saling membantu, menolong yang susah. Saya yakin warga di sini saling membantu, saling tolong menolong. Kalau masih ada ustadz di sini, muliakan. Belum punya motor, kasih. Belum punya mobil, kasih. Belum punya rumah, kasih rumah. Kalau gitu saya pindah ke sini. Mumpung ada ustadznya, muliakan ustadznya. Aneh kadang Pak, taklik akbar ngundang Handi Boni, Handi Boninya dibayar. Ustadz yang sering ngaji di sini dibayarnya sedikit, nggak boleh. Ustadz yang di sini harus mendapatkan banyak kemuliaan. Siap? Ada berapa warga di sini ngumpul nih? 2000. Sehari 2000. 2000 kali 2000 berapa? 4 juta. 4000. 4 juta. Sehari 2000 kali 2000 warga kekumpul 4 juta. 4 juta kali 30 hari berapa? 120 juta. Bayangin kas masjid 120 juta. Sekarang kas masjid berapa? Berapa Pak? 400 ribu? Nggak boleh. Masjid harus jadi sumber kebangkitan warganya. Ada warga yang gak punya beras, dari masjid dikasihnya. Maka ada orang yang fisiknya kuat tapi jiwanya sakit. Nah ini yang harus dirawat sama masjid. Meskipun dia sehat, dia kuat, tapi dia nggak bisa melangkahkan kakinya untuk datang ke majelis ilmu, tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Nah ini sakit jiwanya. Ada orang yang sebaliknya, sakit fisiknya tapi jiwanya sehat. Maka meskipun fisiknya sakit tapi jiwanya sehat, maka jiwanya yang akan mendorong fisiknya untuk terasa kuat. Meriang sedikit nggak masalah, yang penting berangkat menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang sedang sakit. Insya Allah Allah cabut penyakitnya, insya Allah. Ada di sini yang bawa bayi? Ada nggak? Yang bawa bayi? Mana? Berapa orang? Bayi ada? Yang lagi menyusui gitu? Berapa bulan? Ada nggak? Hah? Udah pulang? Bawa anak-anak ada nggak? Ayo. Ini tadi tausiah yang tadi ini kayaknya. Saya Bu, alhamdulillah, sama kiai nggak boleh. Mana yang bawa bayi? Sini. Kumpul 100 ribu. Nih, bukan buat kamu, buat itu. Nitip kasih ke situ. Kasih ke situ. Ah, itu bawa bayi.
100.000. Ibu ini estafet ke belakang, Bu. Banyak. Banyak ternyata yang bawa bayi. Astagfirullahaladzim. Siap. Janda, oh ada Bu ya ini Bu. Ini, itu kasih ke situ, kasih ke situ. Kasih ke situ. Nah, maaf ya. Dah. Janda, ada janda. Saya baru lihat hari ini jadi janda, bangga sekali. Siapa yang jadi saya, Pak? Ayo, siapa lagi? Yang paling tua di sini usia berapa? Ada nggak? Ibu? Wah, 70 tahun. Masih muda. Ada yang dari jauh datang ke sini nggak? Dari mana? Kalau anak-anak nanti saya kasih kuis, nanti dijawab ya. Siap? Emang kalau uangnya dapat mau dipakai apa? Top up Mobile Legend, astagfirullah. Ada orang yang fisiknya sehat, juga jiwanya sehat. Kalau yang tadi jiwanya sehat, fisiknya sakit. Meskipun sakit, tapi karena jiwanya sehat, dia tetap berangkat ke masjid. Nggak boleh Masjid Al-Muawana yang diisinya sama bapak-bapak, kakek-kakek. Nggak boleh, harus datang anak mudanya. Anak muda di Gang Bima Jaya, siap memakmurkan musola Al-Muawana? Berangkat. Yang azannya anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat. Ini yang azan kakek-kakek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak lama ada pengumuman, innalillahi wa inna. Anak muda ke masjid mulai dari sekarang. Sehat jiwanya, sehat fisiknya, bismillah berangkat ke masjid. Bagaimana memperbaiki sehat sakit jiwanya? Bagaimana cara menyehatkan jiwanya? Salah satunya Quran surat Yunus ayat ke-57. Fungsi Quran di dalam Quran sendiri. Surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Yang pertama, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Ini Quran dijadikan buat manusia sebagai pelajaran. Ada pemberi kabar gembiranya, ada peringatannya, ada kisah di dalam Qurannya, ada cerita Nabi Muhammad SAW, ada kisah Nabi Musa AS, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Daud, ada kisah Nabi Adam, dan seterusnya. Dan sebagai wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai obat bagi hati. Istilah hati di dalam Quran ada satu, sudur. Waswisu fi hati. Istilah yang pertama sudur. Sudur itu seperti halaman rumah. Lapisan paling luarnya hati disebutnya sudur. Alam nasroh laka. Maka yang kemudian, kalau ada penyakit dalam hati yang paling luar, apa penyakitnya? Iri, dengki, dendam, hasud, fitnah. Lalu kemudian apa lagi? Gelisah, resah, gundah, gulana, sedih yang tiada berkunjungan. Doyikon harojan kanama ya so'adu fis sama. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit, resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tiada berkunjungan. Kopi, nggak ada kopi. Saya biasanya tausiah di mana-mana pasti ada kopi, tapi nggak apa-apa. Saya nggak berharap apa-apa. Enggak usah repot-repot. Nggak boleh berharap kepada makhluk. Berharap itu hanya kepada, kalau udah rizkinya bakal datang nggak? Tapi nggak boleh minta, gimana Allah aja. Maka ada nikmat hidup, ada nikmat sehat. Sehat kebagi lagi, ada yang sehat fisiknya, sehat jiwanya. Alhamdulillah, kita semua di sini sehat fisiknya, sehat jiwanya, capai ridho Allahnya. Mantap. Warga ngumpul, meskipun ini sudah jam berapa ini? Hampir jam 10, masih standby. Masih sore jam segini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istiqomahan bagi kita semua, insya Allah. Yang anak-anak ngumpul, yang tua ngumpul, yang muda ngumpul. Mantap. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi wilayah ini. Kalau ada kemaksiatan yang ada di sekitar sini, semoga Allah kemudian hapuskan, insya Allah. Kalau wilayahnya baik, sekitarnya bisa jadi baik nggak Kang? Pasti bisa.
jadi baik. Gimana caranya? Ikuti bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW memperjalankan kehidupannya. Dengan cara apa? Dakwah. Bagaimana cara dakwanya? Bisa kayak gini, bikin acara mewah, mantap. Biasanya sound system bagus kayak gini, cuman acara dangdutan. Tapi acara takbir akbar, sound systemnya sampai belakang kedengeran. Mantap buat sound system. Gratis lagi ya, disewakan tidak. Ini gratis buat acara takbir akbar. Enggak, berbayar juga Pak. 100.000 buat tukang soundman-nya. Nah, kasih 100.000. Insyaallah soundman-nya dapat uang 100.000 rupiah. Insyaallah. Saya bawa. Kira-kira ada nggak orang yang punya banyak masalah gara-gara ini? Ada nggak yang rumah tangga rungkat gara-gara ini? Ada yang kemudian gara-gara ini persahabatan jadi hancur? Demi menjaga silaturahmi supaya tidak putus, boleh pinjam 100. Ada yang kemudian anak marah-marah sama orang tuanya gara-gara ini? Ada yang istri marah-marah sama suaminya gara-gara ini? Oh, ini racun dunia. Gak boleh kecintaan kita terlalu besar sama ini. Ada nggak pejabat yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan ini? Ada juga nggak rakyat yang menghalalkan berbagai macam cara menyelesaikan permasalahannya dengan cara mendapatkan yang haram dari ini? Menyelesaikan masalah ekonomi dengan judi online, sahabat dekat Zeus. Dikira lagi khusyuk, ternyata di pojokan lagi petir. Cos, cos, cos. Selesaikan masalah ekonomi dengan pinjaman online. Stop. Gimana cara menyelesaikan ekonominya? Balikan kepada Quran. Bagaimana cara Rasulullah SAW kemudian menyelesaikannya? Apa? 1. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti kita bongkar. Karena ada iklan dulu ini sebentar. Apa nih kira-kira? Oh, kangkung. Buat siapa? Saya nggak pernah berharap. Nggak boleh. Saya tadi lihat ada bungkusan Holanda Bakery, tapi kayaknya bukan buat saya. Saya pernah Pak Kiai ngisi di satu daerah. Wah, itu luar biasa. Beres ngisi, pak, pulang dikasih amplop. Ustaz, ini buat bensin. Otomatis saya bawa uangnya, saya standby di pom bensin. Isi semua bensin yang ngantri. Sesuai dengan amanah untuk bensin. Ada lagi ngisi, Ustaz, ini buat jajan anak, standby. Saya borong grosiran karena untuk jajan. Jadi saya mohon kepada panitia, tolong akadnya yang benar. Oh, Ustadz bertarif rupanya. Enggak. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu dzalika liman. Bahaya Ustadz kalau udah terlalu cinta sama yang beginian, enggak akan berkah, dakwahnya enggak akan pernah sampai masuk ke dalam hati. Kiai saya bilang gitu. Saya kata ibu saya nggak boleh masuk TV, nggak boleh, karena nggak muat bu. Dijaga satu, jangan masuk TV. Kenapa? Karena kalau sudah terkenal fitnahnya banyak. Masya Allah, padahal nggak usah ngerepotin. Coba, jazakallah khair katsira. Dapat 100.000 rupiah. Siapa yang nganterin kopi bisa sampai ke sini? Atas kuasa siapa? Apakah Handi Boni minta kopi? Tidak. Siapa yang mendatangkan kopi ke meja ini? Allah. Jalaluddin Rumi pernah bilang nih, sesuatu yang kamu inginkan gak usah terlalu dicari. Kenapa? Karena dia yang mencari kamu. Sama kopi, gak usah terlalu diminta. Berharap sama makhluk pengen dikasih kopi. Udah, nanti juga datang sendiri. Datang aja. Kalau udah risinya gak akan kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gak ada itu dalilnya beres minum kopi. Gak ada. Yang ada nikmat. Alhamdulillah. Terlalu berharap. Itu mah gimana Allah aja. Saya mah ikhlas, ridho
Ketika dikasihnya kopi, alhamdulillah, syukuri aja kok kopi. La in sakartum, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat, pasti datang kopi. Mau pokari nggak usah dipengen-pengen. Kalau emang udah rizkinya bakal datang nggak? Yakin nggak? Kita lihat nanti gimana. Balik lagi Bu, kalau urusan ibadah, dakwah nggak boleh ada harapan dunia. Apa yang diharapkannya? Allah, cukup aja. Ada orang yang berubah karena dia butuh Allah karena ada sesuatu. Harus ada utang dulu baru butuh Allah. Harus sakit dulu baru dekat sama Allah. Harus kena masalah dulu baru dekat sama Allah. Semabok-maboknya orang mabok, tabrakan, tetap itu saya lihat di Bandung. Kalau tabrakan, kan saya asli dari Bandung, papa saya dari Jakarta, bapak saya dari Jakarta Timur, Ragunan, Pulau Mas, Rawamangun, Jakarta. Papa saya The Jack, Persija. Saya dari Bandung, Persib. Tapi nggak pernah Pak, saya punya keinginan untuk membunuh ayah saya, nggak pernah. Akur, alhamdulillah Pak. Akur itu. Papa saya The Jack. Saya yang beli lewat Yogi dan Yoga. Saya nitip baju Persija. Nitip saya kasih ke ayah saya. Weh, bapak saya dipakai ke masjid. Langsung teman-teman boboto, itu siapa tuh, kita pukulin aja. Langsung saya ke depan, Pak, lu berani mukulin The Jack yang ini, urusannya sama gua. Karena babe gua. Kakak saya lahir di Malang, Arema Malang. Makanya kalau nonton Persib sama Persija kemarin main, saya joget kalau masuk gol, saya joget. Papa saya langsung bilang, gini cara lu berbakti sama orang tua. Siap salah. Bapak saya dari Jakarta, saya Bandung. Kalau di Bandung Pak, ada preman Pak, itu tabrakan. Ketika tabrakan, semabok-maboknya preman. Ketika tabrakan, tetap istighfar. Anjing, astagfirullah, anjing, astagfirullah. Semabok-maboknya preman, tetap anjingnya ada, astagfirullahnya ada. Tetap dia ingat sama Allah. Sahabat saya naik pesawat dari Jakarta ke Medan. Itu dia nggak pernah sholat Pak. Orang dia ateis, tapi ketika naik pesawat Pak, terjadi turbulensi. Langsung astagfirullahaladzim. Aku kaget nih. Orang itu kadang punya masalah dulu baru dekat sama Allah. Harus diuji dulu kemudian dekat sama Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wa samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Posisi sebelah kiri, kedua dari atas. Cie, gitu dong. Cie. Itu kayaknya, cek lagi aja. Pasti semua manusia bakal diuji. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya. Itu saling menguji. Istri ada yang diuji sama suami, istrinya rajin ke masjid, suaminya nggak pernah ke masjid. Ada nggak? Ibunya aktif ke masjid, bapaknya nggak pernah ke masjid. Ada? Nggak boleh nasehatin suami, Bu. Susah, suami mah nggak bisa dinasehati. Coba ibu ceramahin suami, balik ceramah itu suami. Ibu kirimin link YouTube, TikTok, kirim ke suami, gak akan dilihat. Suami lagi ngaji, coba suami lagi ngaji di ruang tamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lihat, Masya Allah, papa ngaji. Itu langsung suami, Shadaqallahul azim. Gengsi, laki-laki gengsi. Ada suami yang diuji sama istrinya, bawel, cerewet. Suaminya senang mancing, marah istri. Ustaz, suami saya Ustaz lebih sering lihat Masya Allah, Allahu Akbar. Saya seumur-umur baru dikasih pokari segede gini tuh. Masya Allah. Ini kayak yang emosi ini. Masya Allah, makasih ya. Repot-repotin. Padahal saya nggak minta apa-apa, saya udah dikasih gini aja udah syukur, alhamdulillah. Bismillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Biasanya juga suka ada roti apa di sini. Tapi ya udah cukup rezeki dari Allah semua. Banyak tuh roti, Masya Allah. Repot. Di sini semua ada, mau minta apa aja ada.
kayaknya beres dari tausiah nanti ada yang ngajak saya makan, tapi kayaknya nah, belum makan malam, tapi ya nggak usah berharap berlebih lah. Saya ulangi lagi, sampai mana tadi? Kemana aja tausiah malah? Nah, kita teh males denger tausiah teh sebenarnya. Baca Quran, suami diuji juga sama istrinya, sama. Harusnya suami kalau pulang disambut sama istrinya. Istri yang paling baik yang nyambut suami gitu. Ini kadang suami ke mall yang nyambut SPG Oppo. Mau ganti handphone bapak, silakan duduk dulu pak, mau dipilih dulu. Itu suami langsung pilih. Saya kayaknya mau ganti istri aja ya. Coba, ibu pernah nggak nyambut suami depan pagar, depan pintu? Suami pulang, ini suami pulang, assalamualaikum, langsung dijawab, waalaikumsalam, dari mana aja tadi? Nggak denger itu token listrik habis, susu anak udah habis tuh, anak 4 semuanya sama saya susuin semuanya, sampai peot nih. Harusnya suami pulang, assalamualaikum, ibu langsung pakai lingerie motif macan, langsung nempel di tembok kita. Di suami, assalamualaikum, ibu waalaikumsalam. Itu suami ibu pasti langsung, waduh ini harus diruqyah. Kalau enggak ibu pakai slim sweet, pakaian renang yang bolongnya segini nih. Nah, tiduran di kasur gitu. Nah, begitu suami masuk ke kamar langsung, astagfirullahaladzim, ini ada anjing laut dari mana? Selulit, lemak. Ada suami diuji sama istrinya, istri diuji sama suaminya. Balik lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang terbaik bagaimana? Menjadi suami yang terbaik, meneladani Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Akhlak yang paling terbaik, tertinggi itu kepada siapa? Keluarga. Suami kepada istrinya harus paling baik. Gak boleh suami berbaik-baik kepada wanita lain kecuali istrinya sendiri. Kadang suami semangat dengerin curhatan wanita lain, tapi curhatan istri sendiri males. Ibu nggak boleh curhat kepada laki-laki lain kecuali kepada suami sendiri. Itu yang diteladan, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebaik-baiknya kita seorang pria, sayangi sama istri kita. Langka apa istri kita? Emang amal solehnya di situ. Sabar ngadepin istri, istri sabar ngadepin kita juga. Saling menuntun, bukan saling menuntut di jalan Allah, tapi saling menuntun. Suami belum ke masjid, udah aja bu, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan. Berikan kebaikan demi kebaikan, balas setiap keburukannya dengan kebaikan. Cara kasar, suami nggak bisa dekat sama Allah. Coba cara yang paling lembut. Baikin aja terus. Capek Ustaz, saya udah baik terus Ustaz. Dah lah, sabarnya ibu seperti sabarnya Asyah membersamai Firaun. Itu yang istri saya katakan kepada saya. Mam, kenapa mamam sabar banget ngadepin papa? Jawaban istri saya simpel. Sabarnya saya ngadepin kamu sama seperti sabarnya Asyah membersamai Firaun. Oh, berarti saya Firaun. Dulu repot saya, jauh dari Allah. Yang bikin deket siapa? Alhamdulillah, wasilah hidayahnya dari istri. Istri saya asli Ciamis Pak, Panjalu, Suryalaya, Abah Anu. Di sana belajar istri, ngajarin ke saya, balas setiap keburukan saya dengan kebaikan. Pernah istri saya bangunin subuh. Subuh saya dibangunin bukan untuk sholat justru pertamanya. Buat apa? Pak, mau kopi atau teh? Itu dulu. Pak, bangun Pak, mau kopi atau teh? Kopi. Pak, tinggal dulu sholat ya. Istri saya sholat, saya nggak sholat dulu. Lama-lama saya lihat kebaikan istri, terenyuh juga. Pak, mau kopi atau teh? Mau sholat dulu. Mama boleh ya jadi makmumnya? Gengsi. Sholat, anak saya ikutan. Lama-lama anak saya protes. Papa kenapa suratnya kulhu terus? Dari situ saya malu. Saya berangkat ke masjid. Masjidnya kurang lebih sebesar ini Pak, musola di sekitar rumah saya. Saya datang, Mam izin sholat subuhnya ke masjid. Pak masih jam 3? Gak apa-apa, mau sekalian sholat tobat. Berangkat ke masjid. Begitu berangkat ke masjid, ternyata masjidnya digembok. Balik lagi saya ke rumah.
Istri saya nanya, Pak nggak jadi sholat di masjid? Ah, pintu tobat ditutup. Masjid 24 jam kalau bisa. Kenapa? Karena ada lapok tua, ada kemudian minimarket 24 jam. Masa masjid nggak 24 jam? 24 jam aja. Barangkali nanti ada yang mabok, mau pulang ke rumah malu, standby-nya ke masjid. Saya punya jamaah gitu. Kalau sama Handi Boni, yang mabok siap, saya temani. Ustaz, saya masih mabok, saya boleh sholat? Boleh. Itu pas sujud lama Pak. Wah, saya bilang khusyuk bener. Ternyata muntah gitu Pak. Nggak apa-apa, namanya juga ngurus orang. Diajak buat jadi baik itu susah, lebih susah kalau kita nggak ngajak orang jadi baik. Jangan soleh sendiri, tapi ajak orang sama-sama untuk soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, lihat anak kecilnya semangat ke masjidnya. Adik-adik yang tahu jawabannya saya kasih 100.000. Siap-siap. Belum saya, nanti dulu. Semangat ya. Siap, duduk. Siapakah istri Nabi Muhammad SAW yang pertama? Ya, ini yang pakai sorban. Aminah ibunya. Siapa? Siti Khadijah. 100.000 rupiah. Masya Allah. Siapa namanya ini? Azam. Azam. Oh, kayak nama anak saya. Papa ada. Papa di sini juga. Iya. Ibu-ibu mau hadiah juga? Wah, ibu mah sabar ya. Surat berapa, ayat keberapa ini? Lihat. Surat apa, ayat keberapa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Iya. Iya, kurang. Ayat terakhir. Iya, surat apa, Dek? Bukan. Alam taro. Oh, alam taro kahip papa maksudnya ya. Dek, yang gemoy. Apa ya? Surat apa, ayat keberapa? Ya, itu. Tim Hadro. Ya. Surat apa, Dek? Ah? Ad-Duha. Ayat? Terakhir itu ayat keberapa? Dipapai dulu ya. Ayat 11. Betul, 100.000 rupiah. Masya Allah. Ini kayaknya hafiz Quran semua ya. Coba saya tes ya. Ibu-ibu siap? Siap, tes dulu. Laki-laki dulu. Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Siap, juz 30. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukan terusin ayatnya maksudnya. 1, 2, 3. Ibu siap-siap. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un ya. Astagfirullahaladzim. Siap. Ini juz 1, kesini juga juz 1. Juz 1 nih, hati-hati, siap. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Insyaallah. Lagi pertengahan surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya Allah. Pertengahan Quran. Yasin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bukan ketawa. Terluka menangis tapi ku Allahu Akbar. Enggak tahu ya Bu ya. Sok Ibu siap pertanyaannya Bu. 100.000 rupiah. Siap Bu.
Surat berapa, ayat keberapa? Gampang ini Bu. Siap. Surat keberapa, ayat ke berapa? Inna a'toinakal kautsar. Bukan diterusin, ini mah pertanyaan Bu. Ya udah, pertanyaannya artinya apa? Allah mau 100.000 Bu. Ayo siap-siap. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa? Enggak siap juga. Ya udah Bu. Siapakah yang membersamai Nabi ketika hijrah ke Yatsrib? 100.000 rupiah. Yang standby menunggu di Gua Thur. Mana Abu Bakar? Iya, 100.000 rupiah. Masya Allah. Ibu, bunda. Iya. Saya deg-degan ya. Subhanallah. Takut digabruk ya. Subhanallah. Maka anak muda ke masjid, nikmat yang paling besar. Saya lanjutkan tadi ya. Mana aja tadi. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat yang paling besar berikutnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka atas nikmat iman dan Islam, ayo kita ke masjid, ayo kita ke mushola. Dari Gang Bima Jaya ini, setelah acara maulid subuh ke masjid. Semangat ke masjid. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang punya masalah tapi yang dijauhin Allah, salah. Kalau punya masalah yang dideketin Allah. Ada orang yang harus punya masalah dulu baru deket sama Allah. Sekarang ganti. Kita hanya butuh Allah, kita nggak butuh segala sesuatu yang lainnya. Nggak butuh segala sesuatu yang lainnya. Kenapa? Cuman butuh Allah. Karena yakin Allah yang akan mencukupkan kita segala sesuatunya. Coba rubah mindset cara berpikir kita. Jangan sedikit-sedikit, aduh Ustadz saya belum nikah gimana ya. Jangan hiraukan tentang jodohnya. Udah ditetapkan sama Allah. Yang kita harus fokuskan, solehahkan diri kita untuk senantiasa mendapatkan jodoh yang terbaik. Jangan cari yang terbaik, tapi jadilah yang terbaik di hadapan Allah. Maka ketika sudah sampai di titik ini, kita cuma butuh Allah, nikmat hidup kita. Yang nggak jadi bikin kita tenang, itu adalah jauh dari Allah. Seseorang yang senantiasa dekat sama Allah, pasti dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Mohon maaf, maksiat itu pasti resah, gelisah, gundah gulana. Pasti saya jamin. Maka ibu coba lihat Bu. Dari mulai sekarang, yang ibu-ibu, cari ibu-ibu yang baik, yang bisa mengajak ibu baik sama Allah. Makin dekat sama Allah. Ada majlis salim nggak di sini? Banyak. Ayo ajak untuk bisa ngaji ibu-ibunya. Yang bapak-bapaknya, ajak bapak-bapak yang lain untuk bisa ke masjid. Yang anak mudanya, ajak anak mudanya untuk bisa aktif ke masjid. Cari teman yang baik. Saya ulangi, cari teman yang baik. Sejahat-jahatnya penjahat, tetap dia pengen cari teman penjahatnya yang baik. Tanya Pak Polisi. Sepenjahat-penjahatnya penjahat, pengen cari teman penjahat, pasti yang baik. Saya Pak Polisi di Tasik ada kami binaan, namanya Manasik. Manasik itu mantan narapidana Tasik. Manasik, hijrah, siap, berangkat. Karena selepas dari napi, sedikit yang ngurus napi. Bener nggak Pak Polisi? Jarang. Yang keluar dari penjara, siapa yang mau ngurusin lagi? Kadang balik lagi mereka melakukan kesalahan yang sama, kejahatan yang sama, balik lagi ke penjara. Maka kami dirangkul. Manasik. Suatu saat saya tanya, Bang, abang kalau cari temen perampok, abang cari yang kayak gimana? Itu jawaban terpan perampoknya. Saya cari Ustadz yang pertama jujur, yang dua bertanggung jawab, yang ketiga setia kawan, yang keempat siap bekerja di bawah tekanan. Sejahat-jahatnya penjahat, tetap cari teman penjahat yang baik. Apalagi kita yang baik. Fitrahnya manusia, Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fitrahnya kita senantiasa menginginkan kebaikan. Pasti menginginkan kebaikan. Nggak ada yang pengen jadi buruk. Nggak ada orang yang bertetangga dengan yang buruk bahagia. Nggak ada. Coba bayangin, kalau ibu bertetangga dengan Agim, bahagia. Keluar dari rumah, Assalamualaikum.
Ibu sehat, jagalah hati. Ada tetanggaan sama Ustadz Abdul Somad, bahagia, diingetin untuk dekat sama Allah. Nggak ada tetangga yang, alhamdulillah Ustadz, tetangga saya begal. Ada nggak? Nggak ada. Orang yang ada tidak pernah nyaman dengan yang adanya kemaksiatan. Pasti bakal resah. Maka bagaimana kemudian solusinya? Karena dia jauh dari Allah, tugas kita yang udah dekat sama Allah, jadilah seorang muslim yang terbaik. CDMS, citra diri muslim sejati. Kadang orang yang di luar masjid, lihat profil orang masjid itu kaku, lihat profil orang masjid itu nyeremin. Orang yang paling ramah itu harus orang yang di masjid. Halo, assalamualaikum. Saya doain Musola Al-Muawanah suatu saat punya ATM beras. Kalau ada warga yang butuh beras, ngambil beras. Dengan catatan ngambil beras selesai waktu sholat berjamaah, data siapa yang kurang mampu, penuhi. Saya doakan masjid Musola Al-Muawanah ini bisa menjadi sumber bagi kebahagiaan warga masyarakat yang ada di sini. Sumber kebaikan dari sini. Maka dari sinilah sumber kebaikannya. Lihat, kata ulama, al-insanu abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Maka kita akan lihat Nabi Muhammad SAW itu paling baik kepada warga masyarakat Mekah pada saat itu. Masyarakat Mekah nitipin barang ke siapa? Kalau bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad harus hijrah kemudian ke Yathrib, dulu namanya Yathrib, kemudian berubah menjadi Madinah. Ketika hijrah ke Yathrib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk mengembalikan barang titipan yang dititipkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun warga masyarakat Mekah membenci Nabi Muhammad SAW, tapi tetap Nabi Muhammad SAW dipercaya. Karena profilnya yang baik, orang senantiasa percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi baik saja belum tentu diterima. Bayangin kalau kita jadi orang yang kasar, jadi orang yang judes, jutek, nggak boleh. Profil anak muda yang ada di masjid harus jadi profil anak muda yang terbaik. Profil ibu-ibu yang ada di masjid, bapak-bapak di masjid harus jadi profil orang tua yang senantiasa baik. Bayangin, anak kita trauma nggak, Bu? Kalau misalkan terus-terusan dimarahin sama kita. Waktu COVID saya tanya, ketika COVID, anak stres nggak belajar di rumah? Kenapa stres? Karena dia bertemu dengan guru yang lebih baik, lebih galak daripada guru di sekolahnya. Ibu stres nggak? Kenapa stres? Karena ibu nggak pengen anaknya ada di rumah, pengennya nitipin anak ke sekolah. Jadi yang pengen sekolah ibu atau anaknya? Halo, assalamualaikum. Anak, coba tanya anaknya. Enak sekolah atau libur? Enak ada guru atau nggak ada guru? Nah, enak ada PR atau nggak ada PR? Sebenarnya anak kita nggak pengen sekolah. Yang pengen sekolah orang tuanya. Saya nggak pernah ribet, Pak Kiai, saya nggak pernah ribet. Anak saya mampu sekolah, saya sekolahin. Nggak mampu sekolah, udah. Kemarin belum bayaran sekolah anak, nggak masalah. Kalau anak saya harus keluar, dikeluarin gara-gara belum bayar sekolah, nggak apa-apa. Mohon maaf, Pak, saya belum mampu. Tapi Ustadz, kalau nggak dibayar ini nggak bisa ikut ujian, nggak apa-apa. Lebih baik begitu aja. Karena saya yakin syarat pintar itu bukan hanya masalah di sekolah. Sejak kapan Allah titipkan kepintaran di sekolah yang mahal? Adalah kalau nggak kebayar nggak apa-apa. Hari Senin minggu lalu anak saya ikut ujian. Qadarullah ternyata ada yang sudah bayar. Saya nggak ngerti siapa yang bayar. Tugas saya apa? Satu, dakwah aja. Ibadah yang benar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah saya sudah buktikan. Saya nggak pernah minta apa-apa. Alhamdulillah Allah penuhi segala sesuatunya. Maka saya berani cerita gitu. Jadikan kebutuhan kita hanya Allah. Maka kalau kebutuhan kita hanya Allah, Allah yang akan cukupkan segala kebutuhan kita. Yang kedua, jadikan setiap kebaikan yang kita keluarkan tertuju hanya kepada Allah. Maka kalau ibu baik sama anak, kira-kira anak jadi utang budi nggak sama ibu? Halo, assalamualaikum. Kalau ibu baik sama anak, kira-kira anak jadi utang budi nggak sama ibu?
Al-insanu abdul ihsan. Karena manusia itu budaknya kebaikan, maka tugas kita menebarkan kebaikan kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Apalagi kepada anak kita. Seandainya anak kita hutang budinya justru bukan sama ibu, malah sama tetangga, dan tetangganya ahli maksiat, maka kebayang nggak anak susah untuk diajak taat sama Allah. Maka contoh yang paling terbaik dari siapa? Dari kita yang ada di masjid. Bismillah. Dari kita dulu untuk kebaikannya. Berapa banyak kemudian senantiasa orang yang udah ke masjid tapi judes sama warganya. Nggak baik. Gimana orang mau tertarik ke masjid? Gimana caranya, Kang? Cari kemudian peluang amal soleh yang bisa kemudian kita kerjakan. Belum ada dispenser, taruh dispensernya. Kopi, teh gratis. Bisa nggak kalau kayak gitu, Bu? Yang mau ngopi, ngeteh gratis. Sediakan. Ada di sini? Hah? Belum ada? Ada. Oh, ada. Ada. Setiap hari Jumat berbagi makan gratis, ibu-ibu yang masak. Suka? Pakai. Setiap minuman yang diminum, setiap makanan yang dibagikan, mau dimakan atau diminum sama yang ahli maksiat, insya Allah akan memadamkan api kemaksiatan yang ada dalam dirinya. Inilah yang kemudian jadi dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW, mendakwahkan kebaikan kepada siapapun dimanapun. Kita jadi orang pertama yang memberikan kebaikan. Jangan orang lain, kita aja dulu. Contoh dari nama Al-Mu'awanah. Ini salah satu tanda bahwa kita diajak untuk jadi teladan, saling membantu, saling menolong sesama warga. Nggak usah kaya sendiri. Bayangin kalau ada satu di masyarakat kaya sendiri, repot itu, bakal dibenci sama warganya. Harta kekayaan yang kita miliki, sedekahkan di jalan Allah. Ada ustadz yang di sini, ayo muliakan. Beliau yang ngajar, beliau yang senantiasa ngajak anak kita soleh, beliau yang senantiasa ngajar Quran kepada anak-anak kita, muliakan. Mohon maaf, jangan biarkan beliau jadi tidak nyaman di daerah kita. Halo, assalamualaikum, Bu. Ada ustadz yang standby di sini? Ada? Muliakan ustadz itu. Kalau bisa tanya, listriknya sudah terpenuhi belum? Serius? Berkah ibu, bantuin asatis alim ulama yang ada di sini, imam masjid yang ada di sini, berkah. Cuma kalau masjid musolanya bagus tapi ustadznya nggak keperhatikan, percuma itu. Halo, assalamualaikum. Muliakan, nanti ada keberkahannya. Lihat dari sekarang mulai, sepanjang gang ini semuanya bismillah, mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ahlul maksiat mulai dari sekarang, ayo bismillah, tobat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegas menjemput ampunan Allah. Tapi Ustaz, saya dulunya ahli mabok Ustaz, saya dulu judi, saya pernah zina. La kabirota ma'al istighfar, wala saghirota ma'al isroi. Tidak ada dosa besar kecuali dihapuskan dengan istighfar. Nggak boleh pesimis. Ahlul maksiat itu masih dilihat sama Allah. Saya itu kadang suka nanya sama guru saya itu nggak boleh membenci yang mabuk. Kenapa? Yang mabuk aja masih dikasih nikmat untuk dia merasakan mabuk sama Allah. Masih dikasih nggak? Masih dikasih. Saya nggak boleh ngebenci dia. Saya cuma disuruh yang dibenci sikap dan sifat, tapi orangnya nggak boleh dibenci. Kenapa? Karena orangnya masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Allah masih memberikan kemudian kenikmatan buat dia hidup. Maka dari situ saya berpikir betul dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW menjadi contoh yang terbaik bagi masyarakat. Dimulai dari mana? Dari ibu-ibu masjidnya, dari anak-anak muda masjidnya, dari bapak-bapak yang ada di masjidnya. Anak muda bikin komunitasnya, alhamdulillah ada. Saya lihat tadi para panitianya masih pada muda. Maka dari sinilah kemudian kebangkitan Islam akan terjadi. Masjid musolanya ada, bagus, indah. Ayo ramaikan dengan anak muda ke masjid. Langkahkan kaki kita ke masjid, langkahkan kaki kita ke masjid. Punya motor, meskipun motor Supra, tapi kalau sampai ke masjid, ridho Allah. Supranya bakal menjadi saksi, meskipun kalau di starter. Hutan amal soleh dalam dakwah, saya terima. Karena syaratnya kata Pak Kiai, boleh nerima, nggak boleh minta. Kalau diberi diterima, kalau diberi harta banyak berbaginya, nggak boleh ditelan sama sendiri.
Maka kemudian 2017 saya dikasih Avanza, saya cerita sama warga tetangga saya kumpulin tetangga di rumah. Ibu, bapak kalau butuh mobil buat nganter yang sakit atau ada keperluan keluarga mendadak, silakan pakai mobil saya. Suatu saat mobil saya dijual. Saya dikasih lagi selain Avanza, saya dikasih lagi mobil Alphard Velfire. Oh, Pak, kaget itu dikasih mobil itu. Mantap nggak, Bu? Mantap. Tapi ketika Velfire itu parkir di rumah saya, tetangga saya nanya, Ustadz, apakah tawaran Ustadz masih berlaku? Dari situ saya berat. Saya cek lagi hati saya. Ternyata kecintaan hati saya kepada dunia masih besar. Saya paksakan, kumpulkan lagi warga. Kalau ibu butuh berangkat, nganter tetangga sakit, keluarga sakit, silakan hubungi teman saya yang punya Avanza. Ujiannya berat. Suatu datang guru saya, Kiai, datang ke rumah. Lihat ada mobil Alphard. Weh, udah cinta dunia sekarang. Saya bilang, enggak Pak Kiai, ini ada yang kasih. Lalu Kiai ngetes ke saya, boleh saya bawa ke Karawang? Saya bilang, kalau Kiai suka, silakan bawa. Ini kuncinya, ini STNK-nya, ini BPKB. Kiai nanya, kenapa kamu mau ngasih ke saya? Saya bilang, saya dikasih ikhlas sama Allah. Allah kasih saya ikhlas Velfire ini ke saya. Saya juga akan mengasih ikhlas sama Kiai. Akhirnya Kiai balikin lagi ke saya. Ini rezeki kamu, pakai. Ternyata saya pakai Velfire-nya, Bu. Sebulan, 2 bulan, sesak napas juga. Bensinnya mahal, onderdilnya mahal. Dipikir-pikir, makin banyak titipan dari Allah, makin repot. Jadi gimana? Yang jadi repot ketika markir Velfire di hati, nggak boleh. Yang bikin nikmat ketika parkir Velfire-nya dikeluarin dari hati, Allahnya dalam diri kita. Velfire-nya jadi milik siapa? Umat. Sama dengan kehidupan kita. Kalau dunia yang masuk ke dalam hati kita, tidak akan pernah nyaman dalam menjalani kehidupan. Nabi Muhammad SAW, cek, Nabi Muhammad SAW semakin menjalankan agama, semakin kaya atau semakin berkurang hartanya? Halo, Assalamualaikum. Makin bertambah hartanya atau makin berkurang hartanya? Kata siapa bertambah? Bukankah anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah, pakaiannya aja ditambah? Ibu pakaiannya macam-macam, masih ngomong kurang baju. Kata guru saya, betul, sekarang di akhir zaman nanti pasar itu akan pindah ke rumah. Dulu saya mikir mustahil pasar bisa pindah ke rumah. Ternyata hari ini betul, pasar itu pindah ke rumah. Istri saya soleh, nggak kemana-mana, soleha, nggak kemana-mana, tapi paket berdatang. Oke, ternyata pasar pindah ke rumah. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Allah Wasallam memperjalankan agama bukan tambah kaya, makin besar manfaatnya, makin berkah hartanya. Ketika gimana? Berbagi. Terakhir saya tutup. Ciri orang takwa yang menjadi tujuan Rasulullah Muhammad SAW dalam mengajak umatnya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan bahagia maupun sulit. Dia berinfak di jalan Allah. Saya yakin musola al-mu'awanah bukan hanya menerima uang yang besar, yang penting meskipun sedikit tapi konsisten. Kalau ada 1000 warga sedekah subuh, setiap sedekah subuh 2000 kali 1000 berapa? 2 juta kali 30 hari ada berapa? 60 juta.
Bayangin 60 juta bisa dikelola sama musola Al-Mu'awanah untuk memakmurkan masyarakatnya. Keren nggak kalau masjid musola Al-Mu'awanah ada program siapa yang terjerat pinjol daftar ke DKM. Nanti kami selesaikan hutangnya asal terikat ngaji rutin di masjid. Boleh kayak gitu? Kalau Masjid Al-Mu'awanah punya program siapa yang terjerat pinjol, siapa yang kemudian punya hutang, bismillah kami ikhtiarkan selesaikan. Ah Ustadz mana bisa kayak gitu? Berhasil di Masjid Jogokarya. Berhasil. Di masjid ada ATM berasnya, selesai. Anak mudanya difasilitasi. Yang belum punya les privat, bikin les privat di sini. Bahasa Inggris di masjid. Yang belum ahlu kitab, belum ngerti baca kitab, belajar ke sini. Ke masjid ada gurunya, gratis belajarnya. Dari satu kelurahan fardu ain harus ada yang ngerti nahu sorof. Belajar pakai metode apapun. Ada metode dari Kiai Taufikul Hakim, metode Amsilati. Misalkan pakai metode Amsilati. Belajar di sini. Ajak kemudian orang satu aja bisa kemudian jadi ulama. Insya Allah berkah lingkungan. Didik Quran di sini jalan gratis yang belajar Quran. Anak-anak PAUD ada. Ini ada Taman Kanak-kanak Al-Ghifari, mantap. Didik. Yang berikutnya bikin PAUL, pendidikan Al-Quran usia lanjut. Koordinirnya Ustaz, bikin aja celengan tabungan umat atau tabis tabungan Islam, simpan di seluruh rumah warga. Tabungan Islam, storkan setiap hari Jumat. Lihat dampak efeknya. Ustadznya terpenuhi kebutuhannya, programnya jalan, masjidnya makmur. Siap? Halo, assalamualaikum. Siap? Alladzina yunfikuna fis-saroi wad-dharra. Nih saya kasih rahasia, tapi ini rahasia kita-kita. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Pengen lunas hutang? Pengen bebas secara kemudian ekonomi supaya jadi tenang? Satu, Ustaz. Rajin infak di jalan Allah. Sedekah. Bantu. Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang mengeluarkan saudaranya dari kesulitan maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, kemudahan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Pasti. Nanti silakan lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana kemuliaan orang yang ahli sedekah. Alladzina yunfikuna fis-saroi wad-dharra. Satu. Yang kedua, wal kadhimina ghaidha. Kalau kamu bisa marah tapi kamu kemudian menahan amarahnya. Nah ini ciri orang yang bertakwa. Jangan marah-marah. Tahan amarahnya. Kenapa sekarang Indonesia aneh banget? Cuman beda sekolah saling menyerang. Masih suka ada yang tawuran nggak di Jakarta? Masih ada yang tawuran. Kumpulkan harusnya. Kalau ada yang tawuran, kumpulkan. Kirim ke Gaza sekalian. Supaya perang lawan Yahudi. Satu nusa, satu bangsa. Tidak boleh saling mangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Harus saling mencinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 9 November 1945 terjadi pergolakan di tanah Surabaya. Dikomando kemudian oleh Bung Tomo yang minta nasihat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahu ya'lam. Ketika kemudian meminta, apakah ini jadi jalan jihad kami? Kemudian kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini menjadi jalan jihad. Maka ribuan anak muda turun di jalanan Surabaya untuk menentang pemerintah pada saat itu, sekutu Inggris. Inggris untuk ditinggalkan kota Surabaya agar menjadi milik sekutu. Surabaya tidak menerima. Maka kalau ada yang bilang warga Palestina itu kok repot banget, tinggalin aja Gaza. Tinggalin aja Gaza, pindah. Biarkan serahkan tanah Gaza kepada Israel. Kalau ada yang ngomong gitu, ceritakan momen historik Surabaya. Tidak diserahkan Surabaya kepada tentara sekutu Inggris, tapi dipertahankan oleh masyarakat Surabaya. Ribuan terbunuh oleh pasukan Inggris pada saat itu. Sampai Bung Tomo mengatakan, seandainya tidak ada kalimat takbir, saya bingung mau menyemangati anak muda dengan apa. Hari ini justru anak mudanya lemah. Ayo anak muda dari sekarang, jangan malah pacaran. Belum nikah udah main kasar sama pacarnya, ada nggak? Sebel banget itu.
Jangan marah-marah sama istrinya, tahan marahnya. Itu ciri orang yang bertakwa. Ciri yang terakhir, yang ketiga, wa afina anin nas. Dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hilangkan dendam di antara kita, hapuskan, saling memaafkan. Semoga lingkungan ini mendapatkan keberkahan. Saya sekali, ibu dan bapak sekali, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah baca Sayyidul Istighfar ini, sama-sama kita bertobat kepada Allah. La kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kecuali dihapuskan dengan istighfar. Wala saghirota ma'al israri. Dan tidak ada dosa kecil kecuali dilakukan terus-menerus. Bertobat mulai kepada Allah. Yang kedua, ada doa, insyaallah dirutinkan baca beres sholat. Semoga hajat yang tertahan, hajat yang belum terkabul, Allah berikan kemudian ijabah. Siapa yang ada dalam kesulitan, semoga Allah keluarkan dari kesulitan. Doanya di surat Al-Kahfi ayat 10. Saya sekali, ibu dan bapak sekali, Rabbana. Syarat doa, cek. Syarat doa yakin. Jadi yakin ketika doa ini hajat kita terpenuhi insyaallah. Jalan keluar akan disediakan. Kesulitan-kesulitan akan dihilangkan. Beban yang berat akan dijauhkan. Doanya yakin. Ingat, yakin beres. Saya sekali, ibu sekali. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sekali lagi, yakin beres, yakin selesai. Anak yang masih susah sholat, orang tua yang belum ke masjid, doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrin rasyada. Semoga Allah memberikan keringanan kepada kita semua insyaallah. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada sesi tanya jawab, doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Doa itu pasti dikabul sama Allah. Setiap kita punya kesempatan untuk bertobat menjadi lebih baik lagi. Allah itu lebih besar kasih sayangnya daripada amarah. Rahmatnya luas. Siapapun diterima taubatnya oleh Allah selagi dia masih hidup, selagi belum kemudian matahari terbit dari barat. Siapapun dari kita pernah bermaksiat kepada Allah, siapapun dari kita pernah senantiasa zolim sama orang, maka dari sekarang kita perkuat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullah
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي